Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Javia dengan NIM 2501109114092, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada hari ini Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Akidah Akhlak materi pokok kalimat Thayyibah Tarjih kelas 5. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, anak berdoa dahulu untuk ketua kelasnya dipimpin. Yang benar berdoa. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus tahu lagu nasional. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua berdiri.
Nanti saya menonton video ya, nanti murid-murid untuk mengamati dengan indikator apa? Mengidentifikasi waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tadi. Yang kedua yaitu menganalisis masalah musibah yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Manusia. Sehari-hari. Oke. Sekarang saya mau tanya, pernah kalian mendengar atau melihat bintang-bintang bencana alam? Pernah. Oke. Apa kalimat spontan yang biasanya digunakan oleh seorang yang terkena musibah? Oh iya, Dibatasi berupa apa ucapan? innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Apa yang biasanya orang ucapkan ketika mendengar ada orang yang meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Sekarang guru mau menjelaskan ya. Kalimat tadi adalah kembali. Maksudnya adalah itu segala musibah yang menimpa atau terjadi dikembalikan kepada Allah. Allah adalah pemilik yang sesungguhnya dari sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, Allah kita itu mempunyai harta, mempunyai apapun suatu harta, orang tua, mempunyai apa? Motor, sepeda motor, apalagi pesawat, apalagi pribadi, ya itu miliknya siapa? Allah. Iya, miliknya Allah. Bahkan manusia itu miliknya siapa? Allah. Dan hanya kembali kepada siapa? Allah. Terus, nah sekarang lafaz kalimat tarjih. Coba semuanya melafalkan bersama-sama sama artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepadanya kita akan kembali. Oke, nah itu sudah ada dalilnya. Sesungguhnya kita ada milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Terus, sekarang waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih. Apa waktunya? Apa? Coba dibaca satu lafaz. Ya, menerima musibah. Pada saat kita menerima musibah, misalnya banjir, kita mau mengucapkan apa? Kalimat tarjih. Yang kedua, baca. Oke, terjadi bencana alam, misalnya tanah longsor, mengucapkan kalimat tarjih. Terus yang ketiga, ya mendengar kabar berita duka. Teman kita yang namanya Denny kan meninggal bisa saja ya. Kita mengucapkan kalimat apa coba? Kalimat tarjih. Iya, kalimat tarjih. Terus yang keempat, ya terpleset atau jatuh. Oke, misalnya ada teman kita, ya ada teman kita yang jatuh atau terpleset dari kamar mandi. Kita menertawakan apa kita maunya? Menolongnya. Sambil mengucapkan apa? Kalimat tarjih. Iya, kalimat tarjih. Terus yang nomor 5. Oke, terjadi kecelakaan. Nah, pada waktu di perjalanan kamu melihat sebuah kecelakaan, kamu
bilang, kamu mengucapkan apa? Iya, kalimat tadi. Jangan menuduh kepada temanmu, ya. Dicari dulu. Sekarang hikmah. Hikmah kita mempelajari kalimat tadi itu apa? Satu, yuk dibaca, tolong. Ya, ikhlas dan tawakal pada Allah. Kita itu harus ikhlas dan tawakal, mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Yang kedua, yang mendapat ampunan rahmat petunjuk Allah. Jadi kita kalau setiap ada perbuatan musibah kita mengucapkan kalimat tadi, kita mendapat ampunan dari mana? Dari Allah. Bersabar atas ujian hidup. Jadi kita kalau ada musibah, terkena musibah, kita bersabar. Itu adalah ujian hidup. Pasti setelah ada musibah itu ada kemudahan. Terus yang terakhir apa? Terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Iya, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Untuk menghindari dari sifat sombong dan angkuh. Oke. Sekarang ada video animasi tentang pelajaran kalimat tarjih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi kalimat thayyibah tarjih. Mari kita simak materi berikut. Pengertian dan bacaan kalimat tarjih. Kalimat tarjih secara bahasa artinya pengembalian. Secara istilah, kalimat tarjih adalah ucapan atau kalimat yang berisi tentang kesadaran bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Kalimat tarjih juga disebut dengan kalimat istirja. Kalimat ini dibaca ketika seorang mengalami musibah. Seseorang yang membaca kalimat tarjih meyakini bahwa segala musibah yang menimpanya adalah ujian dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua yang ada di dunia adalah milik Allah dan kepadanya semuanya akan kembali. Apakah anak-anak tahu bagaimana kalimat tarjih? Kalimat tarjih berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Kalimat tarjih sering kita dengar ketika ada anggota keluarga, saudara atau teman yang meninggal dunia. Hal ini sudah sesuai dan tepat dilakukan karena setiap makhluk adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalimat tarjih juga dapat diucapkan ketika kita sedang mengalami musibah. Apakah anak-anak tahu kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih? Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih diantaranya mendengar berita duka cita, terjadi bencana alam, terjadi kecelakaan, terpleset atau jatuh, dan kehilangan barang. Materi selanjutnya, perilaku menghadapi musibah. Anak-anak, musibah yang datang terkadang membuat kita merasa sedih. Oke, sudah tahu video? Sudah dijelaskan ya yang video tadi? Ya, sekarang dari sini ada yang ditanyakan. Apa? Yuk Mbak. Betul. Yang harus mengucapkan kalimat tarjih. Walaupun kita itu melihat TV, di berita ada bencana alam, misalnya di mana kemarin itu di Aceh, ya di Aceh ada apa? Banjir. Selain di Aceh di mana? Di Sumatera. Kita apa? Mengucapkan kalimat tarjih. Kalau kita tidak bisa menolongnya di mana? Di daerahnya. Ya, kita dengan cara apa menolongnya? Dengan cara apa? Betul.
membuat masalah. Oke, nanti Bu Guru mau menyajikan video ya. Anak-anak tolong videonya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok membuat kelompoknya masing-masing videonya. Oke, ada 3 kelompok. Musibah akan ada selalu hikmah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surat An-Nasr ayat 5. Musibah menjadi jalan menyempurna keimanan. Rasulullah mengungkapkan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur. Jika sedangkan memperoleh keburukan, ia bersabar. Kedua-duanya baik baginya. Itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Hadis Ibnu Hibban. Sungguh tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Ketika Allah menakdirkan suatu musibah terjadi, maka di dalamnya terdapat bahan tafakkur bagi kita. Jika pun terdapat orang-orang saleh yang menjadi korban di dalam musibah itu, maka dalam hadis Rasulullah menyebutkan mereka mendapat predikat sebagai syahid di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan tanyakan kepada guru juga ada yang kurang dipahami ya. Oke, tambah semangat. Oke, terima kasih. Sekarang kita presentasikan dari kelompok 1. Coba tuliskannya. Satu.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana cara kita bisa menemukan rasa ini dan bagaimana kita mengenal musibah membawanya? Tiada berita tentang musibah yang terjadi seperti yang dicontohkan dalam video kitab yang mengitari kebaikan ajaran Islam adalah ikhlas, sabar, dan menolongnya. Contoh dosa utama yang menggunakan dalam pendidikan itu adalah penggunaan bisa ada Bagaimana cara bisa menunjukkan rasa peduli dan membantu orang yang terkena musibah tadi? Berpengalaman ya, donasi. Terus apa lagi selain donasi? Apa? Jika ada berita tentang musibah yang terjadi, nah di catatan video tadi, sikap yang harus sesuai dengan ajaran Islam itu apa? Sikapnya, apa? Sabar, lagi, ikhlas. Terus, aduk. Terus, yang terakhir, apa pesan utama yang disampaikan dalam video tersebut apa? Di dalam video itu ada bencana alam. Pada bencana alam itu ada kamu. Nah, apapun kita itu melihat musibah itu bahwa kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh tidak ada perbuatan yang Allah yang sia-sia karena ada bahan tafakur. Apa bahan tafakurnya? Apa kita harus mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Ada baju seperti ini mungkin aku yang salah, mungkin manusia yang salah. Kenapa manusia yang salah? Membuat salah. Terus selain itu menganggap bahwa secara ya menganggap orang maka harus apa? Berpikir sendiri adalah diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus berdoa, yaitu mendekatkan kepada Allah berdoa.
Ya, bisa ya. Sekarang kapan ucapan pada waktu kalimat aja diucapkan? Betul, saat kehilangan barang. Ada lagi saat jatuh. Ya, betul. Terus ada lagi apa? Apa lagi? Ada musibah apa lagi? Iya, terjadi sekarang saya akan melakukan evaluasi dari pembelajaran itu ya, membagikan soal LKPD anak-anak mengerjakannya. Pasti pada kalimat tarjih ya. Kalau yang belum paham boleh ditanyakan. Apa yang kalau sudah, nah, sulit nggak? Tidak. Oke, saya jelaskan sekali lagi ya. Nanti kita membahas